Selamat pagi. Pagi, Pak. Salam sejahtera untuk kita. Bagaimana kabar? Baik. Sehat? Sehat. Oke, terima kasih. Ada yang tidak hadir? Ada Pak. Berapa orang? 2 orang. Siapa? Defran dengan Aki. Defran dengan Aki. Defran dengan apa? Api. Ya. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Sebelum kita memulai pelajaran kita di pekan-pekan selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Pernah dengar? Oh, belum pernah dengar tentang itu? Apalagi buat, belum pernah. Baik, keyakinan kelas merupakan sebuah nilai seperti aturan yang harus kalian jalani atau yang harus kalian laksanakan di dalam kelas, didasari oleh kesepakatan antara murid dengan guru. Kalau aturan pernah dengar? Tata tertib pernah dengar? Iya, macam itulah atau seperti aturan. Akan tetapi kalau kita bicara tentang keyakinan kelas, nilai itu disepakati atau dibuat berdasarkan kesadaran, tidak ada paksaan. Dalam arti kalian meyakininya bahwa nilai itu akan membuat kalian happy, kalian senang untuk menjalankannya. Tidak ada paksaan dari orang lain. Atau misalkan, coba sebut salah satu aturan atau tata tertib di sekolah ini. Hadir tepat waktu. Apalagi yang lain? Tertib berbicara. Tertib berbicara. Tertib berbicara. Apalagi yang lain? Tertib berpakaian. Tertib berpakaian. Coba aja. Mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian ada lain lagi? Aturan atau hal-hal yang dilarang di sekolah, yang tidak boleh di sekolah. Jangan membuli. Oke, jangan membuli. Jangan memaki. Jangan memaki. Jangan memaki. Nah, itu adalah aturan atau tata tertib dalam arti yang tidak boleh dilakukan. Iya, Pak. Nah, dalam keyakinan kelas ini nanti kita akan membuat sebuah kesepakatan berupa keyakinan yang menggunakan kalimat-kalimat positif. Nah, dalam arti kalimat negatifnya kita hilangkan. Misalnya, dilarang membuli. Kata dilarangnya itu nanti kita hilangkan. Dibuat atau dirumuskan menjadi sebuah kalimat yang positif. Berarti, kalau misalnya kita bawa ke kalimat positif, dilarang membuli, itu apa kira-kira? Coba, Prise? Bisa? Oke. Saling menghargai. Kalau kita membuli orang kan berarti kita tidak menghargai dia, ya? Berarti kalau kita bawa itu ke dalam makna yang positif berarti saling menghargai. Nah, itu salah satu contoh keyakinan, suatu nilai yang berasal dari dalam diri kalian, tidak dipaksakan oleh siapa-siapa, tidak dipaksakan oleh teman, oleh bapak ibu guru, kemudian oleh ibu kepala sekolah, atau tidak dipaksakan oleh orang tua maupun semua orang yang disebut. Kalian ingin melakukan hal itu karena kalian sadar itu bernilai baik bagi kalian. Itu maksudnya. Sehingga saat ini juga Bapak akan minta kalian menuliskan keyakinan-keyakinan itu dalam kertas ini. Kemudian nanti setelah kalian menulis, kita akan tempelkan dalam sebuah
papan kesepakatan. Di sini nanti, Iya, Pak. Nah, bentuk-bentuk nilai keyakinan yang kalian buat nanti taruh di sini. Iya, Pak. Tulis di sini, kemudian setelah selesai tempel di sana. Kemudian setelah ditempelkan nanti, tentunya kita akan bersama-sama memilih mana yang akan kita pakai, dan mungkin ada yang sama kita hilangkan. Kita pakai yang kita sepakati. Kemudian setelah ditempelkan nanti akan dibubuhi tanda tangan, tanda persetujuan atau kesepakatan kalian. Dalam arti setelah kalian menyepakati harus dilaksanakan. Iya, Pak. Misalnya salah satu kesepakatannya tadi saling menghargai. Berarti bentuk dari saling menghargai itu sangat banyak. Tidak boleh mengganggu teman ketika sedang belajar. Tidak boleh membuli teman atau mengolok-olok teman. Itu poin dari atau makna dari nilai saling menghargai. Sehingga ketika ada nanti yang melanggar atau tidak melaksanakan keyakinannya, nanti akan tahu sendiri. Dan dia akan merasa terbebani karena sudah mengingkari nilai yang sudah dibuat. Jadi seperti itu saja gambaran untuk keyakinan kelas ini. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang masih bingung atau bagaimana? Tidak? Bisa dipahami? Oke. Ya. Siap-siap pulpen. Dan juga cara penulisannya nanti jangan sampai tulis di bagian yang lem ya, karena lemnya nanti yang akan ditempel ke sana, Oke, saya bagikan. Ya, ada yang sudah? Saya Pak. Oke, ya hampir selesai semua. Kalau begitu, kita tempelkan kesepakatan yang sudah kita buat di papan keyakinan ini. Ya, silakan maju satu-satu untuk menempelkan. Nah sekarang dari ke-27 keyakinan ini kita sortir bersama-sama. Kita pilih, siapa tahu di antara ke-27 ini ada yang double. Misalnya sama pemikirannya, kemudian ada yang mungkin terlalu berat untuk dilaksanakan atau tidak sesuai dengan kondisi kita, itu kita hilangkan. Oke, saya bisa minta kesediaan satu orang untuk membaca ini. Siapa yang bersedia? Saya Pak. Oke, Arca, boleh? Ya, membaca, kemudian baru kita pikirkan bersama, dipakai atau tidak. Yang pertama, taati aturan kelasmu, jangan membuli dan tertib berdoa. Oke, di situ ada beberapa keyakinan.
Sepakat dengan itu? Sepakat. Apa lagi tadi aja? Taati aturan kelas. Taati aturan kelas. Kemudian jangan membuli dan tertib berdoa. Nah, di situ masih ada kata jangan. Berarti itu kalimatnya masih negatif. Ya, kita cari yang lain. Ini ada 10 keyakinan yang harus kita lakukan bersama di kemudian hari. Pak bacakan ulang, sehingga kalian harus laksanakan atau kalian harus sadar benar-benar melaksanakannya nanti. Baik, yang pertama, saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Sepakat? Sepakat. Oke, yang kedua, harus menggunakan bahasa Indonesia saat pembelajaran berlangsung. Sepakat? Sepakat. Saling membantu kalau ada teman yang lagi kesulitan. Ini empati. Saling membantu atau menolong. Bisa? Bisa. Sepakat? Sepakat. Kemudian tanggung jawab dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Sepakat? Sepakat. Berarti tidak boleh ada lagi yang tidak mengerjakan tugas atau lupa bawa PR. Ya, Karena Pak. ini adalah nilai keyakinannya, tanggung jawab terhadap tugas. Oke. Kemudian menjaga kerukunan di lingkungan sekolah. Bisa? Bisa. Oke. Atau kita copot ini. Kita fokus di kelas. Tidak. Oke, ya. Menjaga kerukunan. Jangan saling mengolok atau yang menimbulkan hal-hal yang sampai berujung pada berantem. Tidak boleh. Oke. Kemudian menjaga kerapihan. Banyak kerapihan dalam berpakaian. Kemudian di dalam kelas tidak boleh taruh barang sembarangan. Bisa? Bisa. Sepakat? Sepakat. Oke, saling menghargai. Sepakat? Sepakat. Kemudian bertanggung jawab terhadap pekerjaan piket kelas. Iya, Pak. Kemudian menghargai waktu. Sepakat? Sepakat. Oke, berarti ini ada 2, 4, 6, 8, 9 kesepakatan. 9 kesepakatan yang harus kita jalankan di hari-hari selanjutnya, mulai saat ini. Sehingga kalian harus paham dan sadar betul bahwa apa yang sudah kalian sepakati harus dijalankan. Nah, bukti kesepakatan kalian silakan kita menandatangani satu persatu. Dalam arti semua anggota kelas ini, warga kelas ini sepakat bahwa ini adalah sebuah keyakinan yang harus kita jalani. Oke, silakan. Di sini tanda tangannya, di bawah sini. Berjejer itu ke sana nanti satu persatu. Oke.
anak-anak sekalian, kalian sudah membubuhkan tanda tangan di sini tadi. Itu tandanya kalian sudah sepakat. Dalam arti semua anggota dalam kelas ini termasuk saya selaku gurunya sepakat untuk melaksanakan ini. Sehingga untuk ke depan kita harus menjalankan segala sesuatu kegiatan di dalam kelas sesuai keyakinan yang sudah kita buat. Bisa? Bisa, Pak. Sepakat? Sepakat. Oke, baik. Terima kasih untuk kesediaan kalian. Terima kasih yang sudah membuat keyakinannya. Dan terima kasih juga untuk orang-orang yang keyakinannya dibuat di sini. Ya, kita beri aplaus dulu untuk semua. Halo, perkenalkan nama saya Irene Natasha Manita Inalip, biasa dipanggil Aca. Saya kelas 7 SMP Negeri 4 Pocoranaka. Halo, perkenalkan nama saya Oksan Prisatyo Geraknage, biasa dipanggil Oksan. Saya kelas 7 SMP 4 Pocoranaka. Semuanya, perkenalkan nama saya Andriani Olivianita Putri, biasa dipanggil Andini. Saya murid kelas 7 SMP Negeri 4 Pocoranaka. Perkenalkan nama saya Rolifa Aldinatini, biasa dipanggil Rolif. Saya murid kelas 7 SMP Negeri 4 Pocoranaka. Semuanya, perkenalkan nama saya Patrice Yosefin Saputri Hadi, biasa dipanggil Trise. Saya murid kelas 7 SMP Negeri 4 Pocoranaka. Halo, perkenalkan nama saya Yohanes Mares Tanusapa, biasa dipanggil Mares. Saya murid kelas 7 SMP 4 Pocoranaka. Perasaan saya yaitu senang dan bangga. Saya senang sekali dan saya bangga. Perasaan saya sangat senang, bahagia, dan bangga. Saya sangat senang dan bahagia. Sangat senang dan bangga. Senang dan bangga. Alasan saya karena saya mengerjakan pekerjaan tepat waktu. Penerapan itu indah. Karena kami semua bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena kami semua dapat saling menghargai satu sama lain. Karena kalau kita menghormati orang lain juga pasti akan menghormati kita. Karena bisa bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.